Halo, nama saya Sebastian. Saya dari kelas 1 BMF dengan NPM 2141131. Kali ini saya akan menjelaskan riwayat hidup Sang Buddha Gautama secara singkat. Yang pertama, kelahiran. Buddha Gautama dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama yang lahir di Taman Lumbini di kaki Gunung Himalaya, India bagian utara pada 623 Masehi. Nama Siddhartha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti orang yang mencapai segala cita-citanya. Sedangkan Gautama berasal dari leluhur yang merupakan guru terkenal. Dalam buku Guru Agung Buddha Gautama, karya Dion P. Siddhartha, Siddhartha merupakan putra raja dan disebut sebagai pangeran. Ayah Siddhartha bernama Siddhodana yang berasal dari suku Sakya, anggota dari kelas ksatria, adalah seorang raja di kota Kapilawastu, Jambudvipa, sementara ibunya bernama Mahamaya. Saat Siddhartha lahir, dua arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijaknya ditumbuhi bunga teratai. Masa kecil. Sejak kecil Siddhartha Gautama adalah anak yang cerdas dan sangat pandai. Pada usia 7 tahun, Siddhartha memiliki 3 kolam bunga teratai, yakni kolam bunga teratai warna biru, upala, berwarna putih, paduma, dan kolam bunga teratai berwarna merah, yaitu paduma. Pada usia itu, Siddhartha sudah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dengan baik. Pada usia 16 tahun, Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara. Pada usia itu juga, Pangeran Siddhartha memiliki tiga istana, yakni Istana Musim Dingin, Rama, Istana Musim Panas, Surama, dan Istana Musim Hujan, Suba. Yang ketiga, sudah diramalkan. Saat Siddhartha lahir, ayahnya bertanya kepada pengerama bernama Asita mengenai masa depannya. Sang peramal merasa terpesona ketika melihat Siddhartha. Peramal melihat 32 tanda pada tubuh sang bayi yang merupakan pertanda tentang kehidupan yang diagung di masa depan. Peramal mengatakan kepada raja bahwa anak ini mungkin akan menjadi pemimpin yang sangat hebat. Mungkin juga menjadi cakrawati atau maharaja seluruh India, kalau saja anak tersebut menguasai kearifan mengenai cara-cara duniawi. Sedangkan anak tersebut bisa menjalani kehidupan religius. Maka tanda yang sama juga memperlihatkan bahwa akan dengan mudah menjadi pertama yang mulia. Ketika hal itu dihubungkan dengan keturunannya yang mulia, maka mungkin bisa menjadi penyelamat dunia. Peramal juga menyatakan penyesalannya bahwa anak tersebut tidak akan bisa hidup cukup lama untuk mendapatkan manfaat dan kebijaksanaannya yang penuh tumbuh dalam diri anak yang agung ini. Kata-kata peramal membuat Raja Siddhodana merasa was-was dan tidak tenang. Raja khawatir jika Siddhartha akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa. Raja lebih memilih anaknya untuk mewarisi kekuasaannya sebagai raja, bukannya menjadi pertapa. Yang keempat, menjadi Buddha. Ada 4 hal yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha Gautama, yakni orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Bila tidak, Siddhartha akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha. Pada suatu hari, Siddhartha meminta izin untuk berjalan keluar istana. Di jalan Kapilawasta menemukan 4 kondisi yang berarti, yakni orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Ia merasa sedih dan bertanya pada diri sendiri. Tidak ada hal yang mempersiapkan untuk pengalaman semacam itu selama hidupnya. Ia berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban itu. Pada usia 29 tahun, Siddhartha memutuskan meninggalkan istana, istri, dan anaknya yang baru lahir. Ia pergi untuk menjadi seorang pertapa yang bertujuan menemukan cara buat menghilangkan penderitaan atau membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Perjuangan Siddhartha dalam memaknai kehidupan dan mengupayakan terciptanya bangunan spiritualitas yang paripurna merupakan perjuangan yang berangkat dari hati nurani dan akal budi. Siddhartha kemudian bermeditasi menggunakan berbagai guru spiritual yang membimbingnya. Ia bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Penderitaan Siddhartha ketika meninggalkan untuk hidup dan belajar bersama para pertapa Hindu merupakan suatu petualangan spiritual yang menakjubkan. Setelah 6 tahun, konon beliau mendapat kenyataan bahwa pertapa dengan menyiksa diri maupun hidup terlalu berfoya-foya bukanlah jawaban akan suatu hal yang mampu melampaui penderitaan dan karma. Yang kelima, penyebaran ajaran Buddha. Buddha Gautama mendapat gelar setelah mencapai pencerahan sempurna seperti Buddha Gautama Shakyamuni Tathagata.
Setelah itu sang Buddha menyampaikan khotbah pertamanya di Taman Rusa Isipatan Samat kepada 5 pertama yang dulu menjadi rekan saat bertapa menyiksa diri. Selama 45 tahun ia menyampaikan khotbahnya demi kebahagiaan umat manusia sehingga memasuki hari Nibbana di Kusinara pada usia 80 tahun. Ia menyadari bahwa 3 bulan setelahnya akan mencapai parinibbana atau paniriwana, yaitu menanggalkan bentuk fisik tubuhnya. Isi khotbahnya adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari ajaran Buddha. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.